A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak, ya, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana melahirkan, ya, dan membentuk, ya, generasi yang lahir dari keluarga kita, ya, dari rahim istri kita, ya, sebagai generasi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, di dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema tentang pentingnya menyelaraskan ucapan dan perbuatan sebagai teladan baik. Ya, sebagaimana yang digaung-gaungkan di dalam konsep pendidikan Islam adalah keteladanan atau uswah, ya, uswatun hasanah. Maka dalam konteks, ya, memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita atau mendidik dengan keteladanan, nah, kita sebagai orang tua wajib, atau kita sebagai guru lah, ya, yang guru kah, orang tua kah, ya, ketika berbicara teladan yang baik, wajib bagi kita untuk kemudian bisa menyelaraskan antara ucapan kita dengan segala perbuatan kita. Jadi jangan sampai kemudian, ya, apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita justru kita tidak mengerjakannya. Ya, segala kebaikan yang kita syariatkan, ya, yang kita perintahkan kepada anak-anak kita untuk dijalankan, kita malah cuma jadi penonton. Nah, itu tidak memberikan teladan namanya. Ya. Yang namanya teladan, ya, teorinya, ya, yang memerintahkan mengerjakan dulu, baru kemudian nanti, ya, yang diperintahkan mengikuti. Ya, bukan kemudian main perintah aja tapi dia nggak ngerjain. Ya, dalam hal ini, ya, tentu, ya, kita harus pahami sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah As-Saff ayat yang kedua dan ketiga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Jadi memang ada lah, ya, segelintir sebagian orang-orang yang beriman yang salah langkah, ya, dalam konteks keteladanan. Allah pertanyakan, hai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Jadi memang ada, ya, oknum-oknum guru, orang tua, ya, yang antara ucapan dan perbuatannya nggak sinkron. Ya. Ya, katanya guru, orang tua, ya, orang bijak, gitu kan. Nah, nyuruhnya baik-baik semua, tapi dia sendiri nggak ngerjain. Nah, ya. Ini ada yang begini, ada, gitu kan, dan itu kemudian Allah tegur. Ya. Tegurannya cukup keras. Allah katakan apa? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar kebencian Allah, ya, kebencian di sisi Allah kalau kamu mengatakan segala sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Jadi kita jangan jadi center, bisa menerangi yang di depan tapi diri kita sendiri kita nggak terang. Kalau center kan gitu, ya, bisa menerangi di depan, ya, tapi badan kita sendiri, ya, bagian kita sendiri kita gelap. Nggak boleh. Yang benar itu jadi pelita atau jadi obor, semuanya terang.
ya, semuanya kelihatan. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, surah yang kedua, ayat yang ke-44, Allah katakan lagi, ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya, apakah kamu memerintahkan orang lain mengerjakan kebaktian atau kebaikan sedangkan kamu melupakan ya kewajiban itu untuk dirimu sendiri. Nah, ini kritikan Allah, ya, teguran Allah kepada ahli kitab, ya, orang-orang Yahudi. Mereka itu pendeta-pendetanya suka gitu, nyuruh orang-orang begini begitu, dia sendiri nggak ngerjain, ya. Apalagi bab harta, ya, sedekah dan sebagainya, rajin banget nyuruh, ya, sedekahlah, ya, berikanlah harta kalian kepada kuil gitu, ya, atau masjid gitu kalau zaman sekarang. Nah, dia sendiri nggak pernah gitu kan, nggak pernah mau mengamalkan itu. Ini Allah tegur, ya. Wa antum tatluna kitab, padahal kamu membaca sendiri itu perintahnya. Dan perintahnya kan general untuk semua, itu kan. Afala ta'qilun, apakah kamu enggak mikir gitu. Paham, tahu, tapi kemudian enggak mengerjakan. Tuhan tanya, lu enggak mikir apa kan gitu ya. Jadi itu adalah sifat yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, ya, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis ini termaktub di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Ya, seseorang didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ada orang di hari kiamat kemudian datang menghadap Allah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku aktabuhu finnar, ya, kemudian usus-ususnya langsung keluar, ya Allah, ya, pecah perutnya gitu, ya, di dalam neraka. Fayaduru kama yadurul himaru birahah, ya, maka dia berputar-putar, ya, kelojotan lah gitu, ya, seperti keledai dengan penggilingannya. Ya, wow, muter-muter gitu, ya, orang perutnya pecah gitu. Wah. Ini kalau diilustrasikan betul-betul tragis, ya, sahabat hadirin, ya, kalau ada nggak ngeri gitu itu dia, ngeri banget, ya. Masuk dilemparkan ke neraka sampai dilempar loh, jatuh ke bawah, perutnya pecah, bangun kelojotan di dalam neraka. Ya. Fayajtami'u ahlun nari alaih, lalu kemudian berkumpullah penduduk neraka mengitarinya. Jadi ada situasi begitu, ya. Lalu pada datang tuh, ya, yang lagi sama-sama disiksa datang gitu. Nyamperin nih orang yang baru masuk ke dalam neraka. Fayaqulun, lalu kemudian mereka berkata, fulan, ya, hai, ya, jadi mereka rupanya kenal nih, ya, sama orang ini. Ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf, ya, wahai fulan, ada apa dengan kamu, ya, kok begini amat kamu tuh sampai begini gitu kan. Lalu kemudian mengatakan apa? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf, bukankah kamu dulu waktu kita hidup sama-sama, ya, kamu tuh ngajarin kita untuk berbuat yang baik, wa tanha 'anil munkar, dan kamu juga nyuruh kita untuk menjauhi kemunkaran. Sehingga kamu tuh sering ceramah, ya, sering ngasih nasihat begitu kan. Kok ada di sini gitu kan. Lalu kemudian orang ini berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Dulu saya itu nyuruh kalian mengerjakan yang baik, tapi saya nggak mengerjakannya. Saya sendiri nggak ngerjainnya. Nyuruh orang tahajud tapi dia nggak pernah tahajud, nyuruh orang sedekah dia nggak pernah sedekah, nyuruh orang jauhi nyuruh orang berbakti sama orang tua, dia sendiri nggak berbakti sama orang tua, nyuruh orang sopan, ya, taat sama suami, dia sendiri nggak taat sama suami, kan ada itu banyak, ya, ustazah itu kadang-kadang, ya, ceramahnya kan isinya gitu, ya, taatin suami, tapi dia kalau udah ketemu suami kadang-kadang ini kan oknum, ya, dia nggak taat, malah sering bertengkar, ya, cerai dan sebagainya gitu kan. Maka ada yang mengatakan kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi, ya, saya itu dulu nyuruh kalian tuh ngerjain yang baik tapi saya enggak mengerjakannya. Yang parahnya lagi apa?
Wa anhaakum 'anil munkar, dan saya dulu melarang kamu untuk menjauhi kemunkaran. Wa ati, tapi saya malah mengerjakannya. Melarang orang berzina, melarang orang selingkuh, tapi dia sendiri zina dan selingkuh. Nanti di akhirat ya, di hari kiamat begitu ketemu dengan Tuhan, dilemparin ke neraka. Di dalam neraka perutnya pecah sampai ususnya keluar, kemudian dia kelojotan muter-muter gitu ya, nggak tentu arah. Itu azabnya luar biasa. Kalau ditanya apa agamanya, Islam. Jadi orang Islam ini ada yang dilemparkan ke neraka juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Usama berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, marartu lailatan usriya bi aqwami tuqradu syafahuhum bimaqaridha minnar. Pada malam Isra, kata Rasulullah SAW, aku melewati kaum yang bibirnya dipotong dengan gunting dari api neraka. Qultu, lalu kemudian Usama bertanya, kemudian Rasulullah berkata, aku berkata, man haulai ya Jibril, siapa nih Jibril? Ya, Rasulullah melihat satu kaum yang lidahnya dikeluarin, yang bibirnya dipotong-potong dengan gunting dari neraka. Bibirnya digunting-gunting dengan api neraka. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, man haulai ya Jibril, siapa tuh Jibril? Qala, kemudian Jibril berkata, khutaba'u ummatik, ya, mereka adalah ahli khutbah ya di kalangan umatmu, alladzina yaquluna ma la yaf'alun, yang suka mengatakan, memerintahkan, membahas segala sesuatu tapi mereka sendiri enggak pernah mengerjakannya, enggak pernah ngamalnya. Wah, ya. Jadi belum tentu juga ya Ustadz ya model Abi Kenji ini selamat di neraka, bisa jadi malah nauzubillah ya. Kondisinya begini. Maka pentingnya bagi kita orang tua, guru ya, untuk menyelaraskan ucapan kita dengan segala perbuatan dalam konteks memberikan teladan. Ya. Nah, sedangkan kehinaan di depan banyak orang, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi, bahwa Mansur bin Zaidan berkata, aku diberitahu bahwa sebagian orang dilemparkan ke dalam neraka sampai para penduduk neraka merasa terganggu dengan baunya. Lalu dikatakan kepadanya, celakalah kamu, apa yang kamu lakukan? Ya, tidak cukupkah kami mendapatkan kejelekan sampai ditambah lagi dengan ujian darimu dan dari baumu itu? Ia menjawab, aku adalah orang yang berilmu, namun ilmuku tidaklah bermanfaat. Ya. Jadi sampai-sampai ya itu tadi ya, orang jadi risih ya, ahli neraka jadi semakin risih dengan adanya orang yang pintar ngomong tapi kemudian tidak mau mengerjakan apa yang dia bicarakan. Nah, karena itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita ingin memberikan teladan yang baik ya kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, kepada jamaah kita, maka pastikan kita menjadi orang terdepan di dalam mengamalkan segala hal yang kita nasihatkan kepada mereka. Ya, karena itu kemudian ya orang-orang seperti ini akan menjadi inspirasi kebaikan bagi yang lain dalam konteks etikanya, akhlaknya, amalnya, ya zikirnya, amalan, apalagi perbuatannya, doa-doanya. Dan itu kemudian menjadi bukti firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-90, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtada fabihudahum muqtadih ya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi kalau kita posisinya sudah benar, maka Allah akan perintahkan orang-orang mengikuti kita. Ya, makanya kalau kata Gus Baha ya, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim ya, beliau mengatakan kalau yang lebih selamat itu mengikuti teladan contoh orang-orang yang sudah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di dalam hal ini para alim ulama itu ya. Kalau berbicara bagaimana mereka mengajarkan kita lihat ya dalam riwayat hidupnya memang tidak ada cacatnya. Nah, kalau dia mengajarkan sesuatu kebiasaan-kebiasaan ya, hal-hal yang sifatnya ya, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, nah itu paten ya. Ya, itu bagian dari ya, ini ayat ini katakan mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Karena orang-orang yang sinkron ucapan dengan perbuatannya,
dia akan menyuruh kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian memerintahkan manusia menjauh ya. Jadi aneh kalau kemudian kita punya guru tapi kok sama Allah makin jauh ya. Dia memerintahkan dekat sama dia sebagai guru ya, berbakti kepada guru tapi kemudian mengabaikan kebaikan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang begitu, ada. Ya, jadi agama jadi bisnis ya buat mereka. Ada yang begitu, ada. Nah, kita jangan begitulah ya. Berat nanti di akhirat resikonya. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.